berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Menjaga lisan ini bukan hal yang mudah. Minta kepada Rabb, ya Rabb waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah kepadaku ya Rabb memiliki lisan yang selalu jujur, lisan yang selalu berkata baik, lisan yang selalu membawa kedamaian, lisan yang selalu ngomong omongan-omongan yang bermanfaat, bukan provokator, bukan adu domba, bukan omongan tanpa dasar dan yang lain sebagainya. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat, akan datang kepada kita sebuah hari yang lesan kalau enggak kita kontrol, saat itu lesan pengennya diem tapi diomongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lesan kita pengennya kita kunci justru ngomong. Pengennya kita diam, kenapa? Supaya tidak terbongkar di hadapan Allah. Tapi lesan itu dipaksa ngomong oleh Allah. Wa aydihim, tangan mereka, warjuluhum, kaki-kaki mereka. Omongan apa? Bima kanu ya'malun, terhadap apa yang telah mereka berbuat sewaktu hidup daripada dunia. Alhamdulillah, setelah beberapa pertemuan kita membahas penyakitnya hati. Sekarang kalau memang kita kepengen segera sampai kepada Allah, selain hati telah kita jaga daripada al-kibru, sombong, waria, suka pamer untuk dapat pujian, menceritakan kebaikan, dan al-hasad. Kemudian inti penyakit daripada hati semua yang kita bahas kemarin adalah cinta dunia. Itu intinya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah sumber daripada segala perbuatan dosa. Sebenarnya berbicara akhlak sifat yang gak baik daripada hati itu banyak, tapi sumbernya cinta dunia. Sehingga dorongan daripada cinta dunia itu pengennya dipuji, supaya dapat pujian amalnya ditambah-tambahkan. Atau kepengennya nggak ada yang istimewa kecuali dirinya. Kalau ada orang lain istimewa, dia hasut. Ya apa, supaya yang istimewa itu bisa hancur. Itu intinya. Penyakit inilah, cinta dunia inilah sebagai sumber daripada segala penyakit hati. Dia merupakan akarnya. Dia merupakan tempat tertancap daripada tanamannya. Berarti kalau hati mampu diselamatkan daripada cinta dunia, maka faqad safa wa salaha, hati Anda menjadi bersih, menjadi baik. Wa tanawwara wa tabah, menjadi bersinar, menjadi bagus. Ketika hati menjadi baik, bagus, bersinar, wa ta'ahala liwaridatil anwar, hati kamu menjadi ahli, layak dan pantas ketika turun daripada pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala tentang nur-nur cahaya Allah. Bahkan hati kamu bisa menjadikan hati yang mukasyafah, melihat beberapa asrar, rahasia-rahasia daripada Allah. Sudah, sumber penyakit hati telah kita bahas. Setelah itu tinggal menjaga anggota tubuh.
Maka daripada itu seorang murid hendaknya dia bersungguh-sungguh menjaga anggota tubuhnya dari maksiat dan dosa. Kalau dosanya hati ya kemarin sombong itu. Jaga anggota tubuh dari maksiat dan dosa. Dan jangan menggerakkan semua anggota tubuh tadi kecuali untuk mentaati Allah. Jangan menggunakan anggota tubuh kecuali yang manfaatnya akan kembali kepadanya besok di akhirat. Salah satu anggota tubuh yang harus kita jaga apa? Al-lisan. Nih yang akan kita bahas pada pagi hari ini insyaallah. Al-lisan. Ya, fa inna jirmahu saghir wa jurmuhu kabir. Jirmahu bentuknya lisan itu kecil, wa jurmuhu akan tetapi perbuatannya dosanya besar. Lisan ini kecil, nyumplik sama Pak, ya, tapi dosanya besar. Kata orang lambene tipis lamang wenteng gitu ya. Kecil dia tapi efek daripada perbuatan dosanya besar sekali. Berarti jaga lisan daripada al-kizib dusta, wal ghibah menggunjing, dan seluruh omongan-omongan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar menjaga daripada omongan yang dilarang yang bersifat haram, juga jaga dari omongan yang fahish, yang buruk, omongan yang enggak layak. Lisannya membicarakan tentang kemaluan, wa minal haud la ya'ni. Selain menjaga dari omongan yang buruk, yang kotor, jaga dari omongan yang tidak bermanfaat. Haram kita jauhi, omongan yang kotor kita hindari, omongan yang tidak ada manfaat ya berusaha untuk kita tidak lakukannya. Kenapa? Kan gak haram, kan tidak ada nilai dosa. Apa kata Nabi? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari tanda nilai sempurna Islam seseorang adalah dia mau meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat. Kok sampai Nabi berkata seperti itu? Walaupun omongan yang enggak haram, yang bersifat tidak ada manfaat, juga bukan omongan yang kotor, namun agama mengarahkan untuk meninggalkan, fa innaha yuqasil qalba. Omongan enggak manfaat tadi efeknya ke kita sendiri apa? Hati bisa jadi keras, hati bisa menjadi keras. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok di hari kiamat harta kamu enggak ada manfaat. Anak dan harta yang kau banggakan sedikit pun enggak bisa kasih syafaat. Di situ kau cuman butuh qalbun salim, hati yang selamat, bukan hati yang keras. Hati kerasmu itu bukan karena banyak dosa, tapi karena lisan sering omong dengan omongan yang tidak bermanfaat. Yang pertama, yang kedua, kalau sering ngomong gak bermanfaat, minimal waktu sebagai sumber ya untuk kau dapatkan manfaat. Waktu sebagai harta yang termahal daripada kamu telah engkau tuangkan untuk hal yang tidak ada manfaatnya, menyia-nyiakan waktu. Makanya kalau bisa yang gak manfaat itu kurangi. Ya, yang gak manfaat apa? Kurangi. Apalagi yang haram.
bukan sekadar mengurangi, tapi berhenti. Sehingga dari sini supaya lesan itu punya pekerjaan, nggak ngelantur sehingga terjerumus kepada perkara yang haram, perkara yang tidak bermanfaat, omongan yang buruk, maka sibukkan lesan kamu dengan perbanyak baca Quran, dengan perbanyak bawa kalimah zikir, dengan berbanyak untuk nasihat kepada kaum muslimin, dengan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, atau sesuatu yang mungkin kau perlukan untuk ngomong. Dari omongan itu kamu dapat keuntungan yang bersifat materi duniawiyah yang membantu untuk kepentingan ukhrawiyahnya kamu. Tuh lihat arahan Nabi. Nabi mengatakan kullu kalam ibni Adam alaih. Setiap omongan manusia alaih, berbahaya kepada itu manusia. Lalahu, nggak ada omongan yang ada manfaat kepadanya illa zikrullah, kecuali omongan yang bernisbat zikir, au amrun bima'ruf, au nahyun an munkar, atau perintah baik atau mencegah daripada perkara yang mungkar. La khaira fi katsir min najwahum illa man amara bi shadaqah au ma'ruf au islahin bainan nas au kama qala. Sesungguhnya tidak ada nilai baik di dalam berbincang-bincangnya kalian kecuali perbincangan yang mendorong orang, memotivasi untuk bersedekah, atau untuk amar ma'ruf nahi mungkar, au islah bainan nas, atau untuk mendamaikan dua orang yang berseteru. Taib. Berbicara lisan. Tadi dikatakan bendanya sih kecil, tapi efeknya besar. Ngaten nggih? Leres boten? Kadang-kadang lesan itu kasih manfaat kepada kita. Kadang-kadang lesan kita justru menekam, menerka, memangsa kepada kita yang ngomong. Maka daripada itu, fal lisan ahamul jawarih al insan naf'an idza saluh. Lesan itu anggota tubuh terpenting daripada manusia. Dia akan mendapatkan manfaat yang banyak dan besar kalau lesannya ngomongnya baik. Tapi sebaliknya, dia akan menjadi paling besarnya madarat, bahaya yang menimpa kepada dirinya sendiri idza fasada, jika lesannya rusak. Lesan ini rusak, ulama mengatakan seperti singa. Kalau engkau salah melepaskan, bukan menerka lawan kamu, justru melawan atau melalap atau memakan, menggigit kepada kita sendiri. Sering dan sangat sering kita ini jadi hancur bukan karena orang lain, karena omongan kita sendiri. Kita menjadi terpukul karena omongan kita sendiri. Kita menjadi terbuntu usaha kita karena omongan sendiri. Kita menjadi sempit di dalam untuk meraih ekonomi karena omongan kita sendiri, bukan orang lain. Jadi lesan sing elek kudu di sekolah nih, ngoten nggih. Iya, kasih pelajaran. Suf, coba dengarkan ayat-ayat ini dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu sebagai bentuk sekolahnya lesan nggih. Supados lesan ini bisa kita gunakan untuk sebaik mungkin mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya Rabb, Allah ajarkan kepada kita waj'alli lisana sidqin fil akhiri. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Menjaga lisan ini bukan hal yang mudah.
Minta kepada Rabb, ya Rabb waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah kepadaku ya Rabb memiliki lesan yang selalu jujur, lesan yang selalu berkata baik, lesan yang selalu membawa kedamaian, lesan yang selalu ngomong omongan-omongan yang bermanfaat, bukan provokator, bukan adu domba, bukan omongan tanpa dasar dan yang lain sebagainya. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat, akan datang kepada kita sebuah hari yang lesan kalau enggak kita kontrol, saat itu lesan pengennya diem tapi diomongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lesan kita pengennya kita kunci justru ngomong. Pengennya kita diam, kenapa? Supaya tidak terbongkar di hadapan Allah. Tapi lesan itu dipaksa ngomong oleh Allah. Wa aydihim, tangan mereka, wa arjuluhum, kaki-kaki mereka. Omongan apa? Bima kanu ya'malun, terhadap apa yang telah mereka berbuat sewaktu hidup daripada dunia. Secara simpel di dalam surat Qaf, bagaimana Allah mengatakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfid min qaul, tidak terlontar, tidak keluar daripada lesan yang kecil ini satu ucapan kecuali di sisi Anda ada malaikat raqib dan atid yang akan mencatat, yang akan menyeleksi, yang akan melaporkan kepada Allah catatan daripada omongan lesan itu dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lek ndelok ngene penake oke omong apa diri omong. Halo. Sedikit omongnya. Lek tak omongnya ra lega. Kalau lihat seperti ini kayaknya yang selamat itu sedikit ngomong kayaknya. Tapi real dan prakteknya banyak ngomong. Perhatikan ucapan Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu an, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Sayyidina Amr ibn al-As, apa? Al-kalamu kaddawa, omongan itu kayak obat. Tahu obat? Bodrek, ngeluh nemen, langsung samplek isine 20 diombe bareng. Kayak apa? Halo. Mari apa mati? Mari lorone ilang blas mati. Al-kalamu kaddawa, omongan ini kayak obat. Maksudnya bagaimana? Aqlalta minhu nafa. Obat itu pakai aturan main, jangan banyak-banyak. Nggak ada ceritanya obatnya 1 piring, nasinya 1 sendok. Tapi nasinya 1 piring, obatnya mungkin separuh sendok. Lek titik malah manfaat. Omongan seperti obat, kalau sedikit justru manfaat. Wa idza aksarta minhu qatal. Kalau kau memperbanyak obat justru membunuh kepada kamu. Jadi omongan itu kalau banyak, seringnya justru tidak kita mendapatkan manfaat, justru malah menimpa kepada kita. Makanya kalau niki ini pesan sama ibu-ibu niki, kalau jangan banyak ngomong di hadapan anaknya, malah gak wibawa blas. Ora usah akeh, adu sepura. Ngono tok wis nggih. Aja weng. Ki anakmu ra gubris blas. Lagi sing bringosen teko lagi adus mlayu bano. Karena gak banyak ngomong.
Tapi wong wedok dhewe ngono kadang ngengkel. Nek ra digenah nih ra dong. Kegenan. Iya, tawdihul wadih muskil, menjelaskan perkara yang jelas maka menjadi muskil. Iya. Maka dikatakan jangan banyak ngomong, justru haibah. Iya. Jangan banyak ngomong justru apa? Wibawa. Tapi kalau banyak ngomong, jangan banyak-banyak. Kita ini dikatakan oleh Sayyidina Ali, bi kasrati sumti takunul haibah. Dengan banyak diem justru Anda berwibawa. Lho iki anak golek gak diomongin nemen gak budal-budal. Soalnya anaknya sampean terlalu biasa dosis tinggi. Apa terbiasa dosis tinggi? Lek ra direwali napa jenenge ya. Ra diomeli ra budal-budal. Kuwi jenenge terbiasa dosis tinggi. Sehingga lek gak menteleng karo gebrok apa gak budal. Tapi kalau kita pandai mengatur, ya ada waktunya kita bergurau, ada waktunya kita serius, ngomongnya enggak banyak-banyak, justru berwibawa. Ini konsep Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Bi kasrati sumti takunul haibah. Dengan banyak diam justru kamu berwibawa. Ngomongnya jangan panjang-panjang. Ayo ini pagi sekolahnya udah mau masuk, ayo segera mandi atau apa? Nek weng tenan. Benih isu iki pecah nek pawon iki. Ya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuman menjaga lisan supaya enggak ngomong itu berat. Kita lihat orang yang menjadi nomor 1 paling top umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bagaimana ikhtiar beliau, bagaimana usaha beliau supaya lisan ini enggak banyak ngomong. Maka dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yadhu hasatan fi fih, yadhu hasatan fi fih. Sayyidina Abu Bakar Siddiq meletakkan batu di dalam mulutnya. Kenapa? Yamna biha nafsahu anil galam, supaya batu dalam mulut itu tidak melarang dia daripada lesan, melarang lesan untuk ngomong yang banyak. Ya, seraya dia mengatakan hadzal ladzi auradani fil mawarid, auradanil mawarid, iki lho sing nyemplungne yang nggon neraka sing akeh iki. Karo dijuding lisan iki. Bahkan di dalam hadis bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyimpulkan sebuah kesimpulan apa? Banyak orang akan diseret menuju neraka Allah Subhanahu wa taala bukan karena perbuatannya saja, tapi karena hasil panenan daripada lesan. Lesan ini gampang panen. Cuman panennya yang enggak jelas. Itulah yang menyeret dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan Nabi sampai menjadikan sebuah syarat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa fi riwayah falyaqul khairan aw liyaskut. Yang ngaku iman dengan Allah dan hari akhir, kalau ngomong yang baik-baik saja ya. Kalau ngomong yang manfaat saja ya. Kalau nggak bisa kayak gitu, auliyaskut, auliyasmut, diem. Ya, tetap sulit untuk diem. Kasih batu seperti Sayyidina Abu Bakar. Ojo malah mbok muti gudang garam karo ngopi. Lunyu ora? Lunyu napa mboten? Dewe kacang malah kemelenteng.
di tepi gedang, ngoceh. Kalau nggak bisa ya diem. Ya Allah, taruhannya apa kata Nabi? Iman dengan Allah dan hari akhir. Kalau ngaku kayak gitu, ngomongnya yang baik, seakan-akan yang ngaku iman dengan Allah dan hari akhir, namun nggak bisa ngomong yang baik, nggak bisa diam daripada omongan yang buruk, seakan-akan diragukan keimanannya dengan Allah dan hari akhir. Karena tadi ma yalfid min qaul illa ladaihi raqibun atid, yang terlontar dari lisan kita ada catatannya dan ada tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu ada seorang yang bernama Luqman Al-Hakim. Beliau dikatakan tidak mencapai maqam Nabi, tapi banyak murid yang beliau didik menjadi Nabi. Dan tidak sedikit guru beliau juga para Nabi. Karena jangan dipikir Nabi itu sebuah maqam yang bisa ditempuh dengan ibadah, bisa diikhtiari dengan jihad, dengan apa? Mujahadah, bisa diikhtiari dengan sungguh-sungguh taat kepada Allah, menjauhi larangan daripada Allah. Tidak. Nabi adalah sebuah rezeki pemberian daripada Allah. Sayyidina Luqman Al-Hakim, banyak muridnya yang jadi Nabi dan banyak gurunya juga seorang Nabi. Namun dalam riwayat disebutkan beliau belum jadi Nabi, tapi ucapannya hikmah sampai namanya menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Luqman Al-Hakim, surat Luqman. Luqman Al-Hakim, beliau seorang budak. Datang majikan kepadanya, ya Luqman, idbahi syah, beleh ngewedus aku Luqman. Taib ya Sayyidi, siap. Kemudian wanawilni atyabul lahmiha, saya kasih ya kepada saya daging wedus sing paling enak, sing paling apik, bawa ke sini ya. Maka disembelih itu kambing, dan kemudian majikan menghendaki daging yang paling enak disodorkan kepadanya, lesannya kambing sama hatinya kambing. Oh ini, iya. Jeda nggak lama perintah itu terulang lagi. Wahai Luqman, tolong sembelihkan aku lagi kambing. Ya siap, tapi bawakan ke sini daging yang paling buruk, sing welek dhewe. Maka disembelih itu kambing dan disodorkan kepada majikannya sama lesan dan hati. Majikannya bertanya, kok sama? Permohonan saya beda. Apa katanya? Lesan itu kalau udah baik, hati itu kalau udah baik, maka semuanya dapat efek kebaikannya. Semuanya dapat manfaat daripada apa? Kebaikannya. Tapi kalau udah lesan itu buruk, badannya ini semuanya juga kena apa? Efek. Makanya wow kita katakan sekolah dhisik lesan ini. Iya, di sekolah nih. Oleh karena daripada itu, bagaimana enggak Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Sayyidina Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hadis ini muttafaq alaih, sepakat Bukhari sama Muslim. Beliau mengatakan man yatman li ma baina lihyah wa ma baina rijlah azman lahul jannah. Ayo, kalau bahasa kasarnya mungkin taruhan. Siapa enggak? Siapa berani yang siap menjaga ma baina lihyah, di antara dua gerahangnya, yakni lisan, wa ma baina rijlah, antara dua kakinya, yakni kemaluan. Siapa yang bisa menjaga lesan dan kemaluan, saya jamin dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dari sini banyak orang terjerumus, nggak bisa masuk surga karena perbuatan dosa lesan dan kemaluan. Humu fi ladzatil aqli wal farji, selera mereka
adalah cuman urusan akli makan, wal farji dan kemaluan. Jadi lisan ini Masya Allah bisa jadi jaminan Pak. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau bisa dijaga, ditata, kalau kemudian bisa dikontrol, jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Sayyidina Al-Imam Hasan Basri mengatakan al-lisan amirul badan. Lisan itu pemimpinnya anggota tubuh. Anggota tubuh kita itu pemimpinnya apa? Lisan. Kalau sebuah negara pemimpinnya baik, masyarakatnya makmur. Kalau sebuah lembaga pemimpinnya bagus, masyarakatnya makmur. Kalau sebuah organisasi pemimpinnya baik, semuanya jadi makmur. Idza salahar ra's salahal ba's. Kalau kepala itu baik, sesuai porsinya, maka ekor yang dipimpin jadinya jelas. Sepur itu sirai kepalanya, kalau yang nyetir itu bagus, mobil juga demikian, maka yang numpang jadinya bisa tertidur lelap. Betul ya? Jadinya bisa nyaman. Tapi kalau yang nyopir ogal-ogalan, penumpangnya mabuk. Ya, penumpangnya apa? Mabuk. Makanya lisan itu pemimpin daripada anggota tubuh, kata Sayyidina Hasan Basri. Terus fa idza jana al-a'dha syai'an janat. Fa idza afa afat. Kalau dia melakukan sebuah kejahatan, kalau dia melakukan sebuah kesalahan, maka yang efek kena daripada kesalahan bukan cuma lisan itu saja. Anggota tubuh itu menerima bebannya. Anggota tubuh kita menerima resikonya. Tapi kalau dia baik-baik saja, maka anggota tubuh pun akan menerima manfaatnya. Ya Allah, semoga senantiasa Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bagaimana bisa benar-benar menjaga lisan ini, tidak sampai ngomong, tidak sampai memberi sebuah kesimpulan omongan yang tidak bermanfaat. Amin Allahumma amin. Satu lagi Sayyidina Ali, jadi lisan jangan suka mencela. Ya, kalau bahasa Jawanya alok nemplok. Sing alok niku lisan apa tangan? Sing alok lisan apa tangan? Lisan. Alok nemplok. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, law ayyartu imra'atan bil habli la khashitu an ahbul. Kalau saya mencela ada perempuan hamil, entah hamil di luar nikah atau hamilan, metengan lah kalau bahasa Jawanya. Kalau saya mencela seperti itu, saya khawatir saya sendiri nanti bisa hamil. Padahal seakan-akan laki hamil gak mungkin, tapi karena efek alok nemplok, ya mencela orang nanti ngena kepada kita. Ada orang gak baik, kan hina, kamu cela, jangan-jangan nemplok di anak kamu nanti. Jangan-jangan nempel di keluarga kita nanti. Ya Allah, ya jaga lisan, jaga lisan. Bentuk ikhtiar, kalau anda ikut Sayyidina Bakar ngumut watu, ngoten nggih. Kalungan tulisan gede uskut menengo siro. Ya, atau bagaimana ikhtiar kita. Semoga yang sulit, yang berat, ketika Allah berikan kepada kita kekuatan, insyaallah menjadi mudah, dan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa benar-benar mengkontrol lisan. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo ada pembahasan.